Wow, buka Alkitab kita sama-sama. Di hari Minggu pertama, di bulan yang kita imani, September ceria. September ceria. Ini bukan hanya September ceria, tapi kita imani ini September yang penuh berkat Tuhan. September yang penuh mujizat Tuhan. Halo? Sudah hampir 2 tahun ini kita hidup dengan berita-berita yang menguatirkan. Ini saatnya kita bangkit. Kita terima tubuh dan darah Kristus dan kita tahu kita lebih daripada orang yang menang karena Yesus yang mengasihi kita. Mau sampai kapan kau stres terus? Mau sampai kapan kau tertekan terus? Kita tinggal berjaga-jaga. Kita tinggal jalankan protokol kesehatan dengan baik. Usahakan dapat vaksin. Karena memang ada orang-orang, ada yang bilang sama saya, pendeta, buktinya ada orang divaksin lalu mati. Saya bukan relawan vaksin. Saya hamba Tuhan yang harus make sure kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada saya tidak tertipu oleh orang-orang asing, saudara-saudara. Jadi perlu saya jelaskan. Karena saya juga oleh anugerah Tuhan diarahkan untuk punya teman-teman yang baik, yang bertanggung jawab, dokter-dokter yang luar biasa. Saya diberitahu, memang pada prinsipnya sebelum divaksin orang harus tahu kadar kesehatannya. Jadi karena itu harus menjawab berbagai pertanyaan dengan jujur, sejujur-jujurnya. Kalau nggak tahu harus kasih tahu, memang nggak tahu. Misalnya ditanya tentang diabetes, tentang jantung, tentang sesak napas. Kalau nggak tahu memang harus tanya, oh saya ini belum tahu ini. Ya kan? Dan kalau perlu diperiksa lagi. Karena memang ada yang tubuhnya tidak eligible, tidak siap untuk divaksin karena berbagai kondisi. Ya kan? Tapi bukan berarti semua yang divaksin akan mengalami hal itu, saudara, ya kan? Tapi ini waktunya kita tetap semangat, jalankan vaksinasi sedapat mungkin. Dan kalau tidak, ya kan? Maksud saya memang kalau tidak bisa ya lebih hati-hati. Sambil lebih banyak lagi berdoa. Dan di samping divaksin, tetap harus jaga protokol kesehatan dengan baik. Meskipun ada yang tanya sama saya. Oh udah divaksin masih harus jaga protokol kesehatan. Buat apa divaksin? Vaksin hanya menjaga tubuh kita untuk lebih aware akan virus yang masuk. Orang yang divaksin bukan berarti tidak bisa terkena virusnya, tetapi tubuhnya lebih cepat aware. Jadi double protection lebih baik. Setelah divaksin, tetap jalankan protokol kesehatan. Toh nggak berat-berat amat, hanya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, sedapat mungkin jangan harus sedapat mungkin kurangi aktivitas, ya kan? Tapi yang pasti harus tetap semangat, harus tetap bersuka cita, harus jalankan tanggung jawab dengan percaya ada penjagaan Tuhan yang sempurna. Yes, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di hari Minggu pertama di bulan yang baru ini, di saat kita akan menerima tubuh dan darah Kristus, kita masuk pada pembahasan ke-21, tugas gereja di akhir zaman. I wish, saya harap saya bisa skip this part. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu saya akan banyak dikritik orang di part ini. Ya kan? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kenapa? Karena banyak orang akan berkata, oh Gilbert cuma pengen dihargai. No. Saya tidak bisa potong-potong firman menurut mau saya. Saya tidak bisa potong-potong firman menurut apa yang menyenangkan buat saya supaya saya disukai. No. Saya akan sampaikan semuanya apa yang Yesus inginkan untuk saya sampaikan. Dan hari ini, suka atau tidak suka, kita harus menghargai pemimpin rohani kita. Guru sekolah minggu yang pernah mengajar saudara, pembina rohani di kampus saudara, hamba-hamba Tuhan yang mengarahkan saudara takut akan Tuhan, saudara yang dibentuk di sel group atau di komsel, pembimbing-pembimbing komsel saudara, minimal pemimpin-pemimpin rohani harus kita hargai.
Karena bisa saja kita menyebut mereka sebagai orang tua rohani kita. Betul, mungkin dia bukan orang tua jasmani, tetapi dia yang berjaga. Dia yang mengarahkan untuk hal rohani dalam hidup kita. Mungkin dia gembala saudara. Mungkin dia pemimpin rohani di tempat saudara. Harus kita berikan penghargaan. Tapi mereka tidak sempurna, I know. Kita bukan hanya menghargai orang yang sempurna, tapi kita menghargai apa yang Yesus perintahkan untuk kita menghargai. Jelas sampai di sini? Nah, ini kita mau belajar firman Tuhan. Karena saya mau mengajar segala sesuatu hanya yang apa firman Tuhan ajarkan buat kita. Ibrani 13 ayat 7 sampai 9 serta ayat 17 sampai 18 dari Ibrani 13 bilang begini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Nah, hidup Kristen diajarkan jelas harus menghargai pemimpin. Tapi khusus Ibrani 13 ayat 7 ini bukan sekedar any leader. Betul kita harus menghargai setiap pemimpin. Tapi khusus Ibrani 13 ayat 7 ini menjelaskan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Bagaimana saudara mau bilang lalu berkata, wah tapi saya gak peduli sama pemimpin rohani saya. Kalau dia ada salah, dia ada kekurangan, ngapain saya menghargainya? Oh itu hak saudara. Tugas saya hanya menyampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak boleh saya tambah. Tidak boleh saya kurangi karena itu jahat di mata Tuhan. Ingatlah kan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Artinya yang baik harus kita serap. Yang tidak baik harus kita buang atau harus kita singkirkan. Harus sudah catat, pemimpin rohani bukan Tuhan. Dia nggak perlu kita sembah. Tapi hal-hal yang baik dalam hidupnya harus kita teladani. Lu secara jujur sama Tuhan aja ada banyak orang bisa kecewa kok. Betul nggak? Sama Tuhan aja ada banyak orang menjadi kecewa kok. Apalagi sama pemimpin rohani. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak punya hak untuk kecewa. Yang setuju sama saya, tulis di live chat saudara. Anak Tuhan tidak punya hak untuk kecewa. Ya, saya lihat. Ayo. Tulis anak Tuhan tidak punya hak untuk kecewa. Kalau saudara tanya sama saya, emang anak Tuhan gak punya perasaan? Lu punya. Tapi kita pegang Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatang kebaikan. Artinya buat kita anak-anak Tuhan ujung-ujungnya pasti baik. Ngapain kita kecewa? Orang mau jahatin kita, orang mau fitnah kita, orang mau curangi kita, orang mau khianati kita. Ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan kita asal kita tetap beriman. Yeah. Haleluya. Ingatlah kan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Artinya perhatikan baik-baik. Dan yang positif. Yang layak diteladani. Yang membangun. Harus kita contoh. Tapi yang negatif. Yang melemahkan. Juga harus kita pelajari. Supaya kita tidak akan buat kesalahan yang sama. Dan penekanan saya sekali lagi. Pemimpin-pemimpin rohani kita bukan Tuhan. Dia ada kekurangannya, dia ada kelemahannya. Tapi kita harus bisa memilahnya. Apa yang harus kita pelajari. Tapi kita harus jujur. Sama Tuhan aja kita bisa kecewa kok. Apalagi sama manusia. Tapi kalau kita kecewa sama Tuhan, bukan Tuhan yang mengecewakan. The problem is in us. Persoalan di dalam kita.
Kita yang terlalu mudah untuk kecewa. Tapi kalaupun hamba Tuhan mengecewakan kita, kita tidak berhak untuk mengutuk. Itu urusan dia sama Tuhan. Tugas kita tetap mengambil pelajaran-pelajaran berharga. Iblis mau kita kecewa sama hamba Tuhan. Supaya kita akhirnya kecewa sama Tuhan. Gak tertarik dengan hal-hal rohani. Dan akhirnya kita ambil kesimpulan. Semua orang gereja, semua orang rohani. Munafik. Ada banyak orang yang hari ini mendeklarasikan hidupnya ateis. Sebetulnya berasal dari keluarga rohani. Tetapi kemudian kecewa. Either dengan hamba Tuhan. Either dengan Tuhan. Atau either dengan kegiatan-kegiatan rohani. Makanya di hari kita menerima tubuh dan darah Kristus. Ini saatnya kita persiapkan diri. Untuk tidak membuka celah buat iblis. Untuk berontak dan kecewa terhadap hamba-hamba Tuhan. Ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya. Alkitab mengajarkan kepada kita hamba Tuhan bisa keliru, hamba Tuhan bisa salah, hamba Tuhan bisa mengecewakan. Tapi Yesus tetap andalan kita. Yes. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Makanya ayat yang ke-9. Lihat ya. Kita harus menghargai pemimpin-pemimpin rohani yang mengarahkan kita pada firman Allah. Supaya ini nih ayat yang ke-9 dapat tergenapi. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Jadi kalau kita tidak mau digembalakan. Kalau kita senangnya pindah. Dengar ajaran-ajaran yang sensasional. Ujung-ujungnya kita mudah disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Jadi ayat ini bukan hanya bicara tentang makanan jasmani. Tapi juga makanan rohani harus yang memberi faedah, harus yang mengajarkan damai, harus yang mengajarkan kasih, harus yang mengajarkan pertumbuhan. Bukan makanan rohani yang hanya membuat sensasi-sensasi dalam kehidupan ini. Makanya contoh kehidupannya. Yesus bilang apa? Dari buahnya lah seorang dikenal. Lihat selanjutnya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi bukan hanya mereka yang mengajar lalu masa bodoh. Kan ada orang yang sekadar hit and run. Ngajar lalu tinggalin. Tetapi yang betul-betul mengarahkan saudara, dia bertanggung jawab. Karena ayat ini bilang taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Gembala beda hanya dengan seorang pengkhotbah. Seorang pengkhotbah hanya akan berkhotbah dan gak mau tahu apa akibatnya. Tapi seorang gembala dia make sure memberi makanan rohani yang cukup. Karena kita bertanggung jawab dengan sang gembala agung. Makanya khotbah-khotbah yang saudara dengar di Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center mengarahkan selalu pada sebuah target rohani. Misalnya kita setiap tahun memberi target, memberi visi gereja. Misalnya kita tahun ini kita imani tahun keberuntungan. Bahwa kita menjadi orang-orang yang terus maju, terus takut akan Tuhan karena kita percaya. Ada saja berkat istimewa yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Khotbah-khotbah kita rata-rata bicara tentang serial. Karena saya mau, saudara, bukan hanya saya sebagai gereja Tuhan harus bertanggung jawab. Tapi ngerti tanggung jawab apa yang harus dijalankan.
Dan saya mengerti di akhir zaman gak banyak orang mau belajar. Di gereja kita setiap 3 bulan, 6 bulan sekali. Pasti keluar buku baru. Karena saya mau sudah belajar, baca. Di samping baca Alkitab, baca juga bacaan-bacaan rohani. Karena sudah pasti punya banyak waktu. Tapi persoalannya sudah sibuk dengan stalking Instagram, stalking YouTube. Stalking TikTok. Entar soal cara berdandan yang baik lah. Entar inilah, entar itulah. Tanpa sudah sadari 3 jam sudah habiskan hanya untuk itu. Enggak salah. Kalau memang sudah ada target tertentu. Tapi kalau hanya untuk hiburan. Akhirnya sia-sia belaka. Read something. Baca sesuatu yang membangun iman saudara. Karena ketika iman sudah kuat menghadapi segala hal. Amin. Makanya ayat ini bilang apa? Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Sebagai gembala saya harus bertanggung jawab atas hidup saudara. Pemimpin sel grup saudara. Pembimbing sekolah minggu dari anak-anak saudara. Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas jiwamu, atas rohanimu. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Artinya, betul mereka orang biasa yang ada kekurangan kelemahannya. Yang merupakan kelemahan dan kekurangan yang gak usah kita teladani. Tetapi kita tetap belajar dari hal-hal yang membangun dan menjadi berkat. Ayat 18-nya bilang, berdoalah terus untuk kami. Dengan lain kata, Paulus menyadari kami banyak kekurangan, kami juga banyak kelemahan. Kami masih harus terus belajar. Karena itu berdoalah terus untuk kami. Kita harus doakan pemimpin rohani kita. Kita harus doakan gembala-gembala kita, hamba-hamba Tuhan yang melayani kita. Amin. Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Dengan lain kata, masa ya hamba Tuhan punya hati yang jelek? Tetapi apakah mereka ada kekurangan? Ada. Jelas nggak sampai di sini? Jelas ya? Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Kami ingin yang baik, hidup kamu lebih baik, rohani kamu lebih baik, pelayanan kamu lebih baik. Wow. Saya harap saudara mengerti. Dengan kita menghargai pemimpin-pemimpin rohani. Dengan kita menghargai hamba-hamba Tuhan. Dengan kita mendoakan hamba-hamba Tuhan. Ada banyak berkat istimewa Tuhan sediakan. Karena Alkitab berkata, jika kita memberikan segelas air sejuk karena dia nabi, maka upah nabi akan turun dalam kehidupan kita. Kenapa Daud disebut man after God's own heart? Karena Daud adalah seorang yang menghargai orang pilihan Tuhan. Daud sampai bilang begini tentang Saul, aku tidak akan menjamah orang yang turun urapi meskipun dia ada kesempatan untuk membalas. Meskipun Saul telah berbuat sesuatu yang keji kepadanya, tapi tetap Daud taruh dalam hatinya, aku harus menghargai pemimpin-pemimpin rohani dan hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi, saya tidak akan pernah bilang hamba-hamba Tuhan adalah orang yang sempurna. Tetapi menghargai hamba-hamba Tuhan tidak ada ruginya. Ada fenomena di akhir zaman ini saya lihat, khususnya di dunia medsos. Ada kelompok tertentu gampang sekali memaki-maki hamba-hamba Tuhan. Yang pertama itu menunjukkan kepada saya bahwa mereka berasal dari keluarga yang tidak mendidik dengan baik. Karena itu izinkan saya mengetuk hati orang tua yang menerima firman hari ini. Didik anak-anakmu dengan baik. Untuk menghargai hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi persiapkan mereka untuk ingat bahwa hamba-hamba Tuhan bukan manusia yang sempurna. Kekurangannya kita gak usah pikirkan. Kita lihat aja hal-hal yang baik yang kita bisa belajar daripadanya.
Tapi nggak perlu mengutuk hamba-hamba Tuhan, menyerang hamba-hamba Tuhan, memaki-maki hamba-hamba Tuhan, sakit hati atau kepahitan dengan hamba-hamba Tuhan. Seandainya hamba Tuhan itu menurut kita mengecewakan kita, tinggalkan. Sekarang nggak usah ikut pelayanannya. Sekarang nggak usah ikuti ibadah-ibadahnya. Biarkan dia berurusan sama Tuhan. Tugas kita tetap menjaga hati. Menghargai hamba-hamba Tuhan. Menghormati para pemimpin-pemimpin rohani. Karena dengan itu kita memberi kesempatan untuk karunia Allah turun dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Salah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan sebagai gereja Tuhan adalah menghargai pemimpin rohani. Saya ngerti sebagian saudara akan menyerang saya dan berkata, oh Gilbert pengen dihargai. Mungkin terlalu banyak orang yang menyerang Gilbert sehingga Gilbert sekarang khotbah tentang itu. I don't care. Orang menyerang saya tidak membuat saya jatuh. Saya jatuh kalau saya bodoh. Saya jatuh kalau saya tinggalkan Tuhan. Saya jatuh kalau saya tidak hidup menurut kebenaran dan firman Tuhan. Orang mau memaki saya, orang mau menyerang saya, orang mau menghina saya, silakan. Saya cuma fokus pada apa yang Tuhan perintahkan buat saya. Semua orang memaki saya, tapi jika Yesus tersenyum dan berkata, engkau hambaku yang baik dan setia, itu cukup buat saya. Tapi semua orang memuji saya, wah kagum dengan saya. Tapi Yesus bilang, hanya ada di hadapanku kamu pembuat kejahatan. Titik koma, saudara. Selesai. Cakangkung jadinya, saudara-saudara. Ngerti gak mau saya? Iya kan? Saya khotbahkan ini bukan orang supaya menghormati saya. Tapi saya khotbahkan ini supaya setiap saudara belajar. Orang tua didik anak-anakmu untuk menghormati hamba-hamba Tuhan. Rekan-rekanku remaja, orang-orang muda, mulai sekarang belajar hargai hamba-hamba Tuhan. Dan kita semua dengan menghormati hamba-hamba Tuhan, kita mengikuti perintah Tuhan. Karena salah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan sebagai gereja Tuhan adalah menghargai pemimpin-pemimpin rohani kita. Klik. Lalu pasti saudara bertanya, why? Gede kepala dia, makang puji dia. Mereka pengen dipuji-puji ya hamba-hamba Tuhan itu, pendeta-pendeta. Saya pelajari. Karena dengan menghargai pemimpin rohani kita, yang pertama, kita terus ingatkan bahwa kita adalah murid dan juga adalah hamba. We are not boss. Makanya selalu saya bilang, setinggi apapun pelayanan seseorang, dia tetap harus punya mentor. Kita di Gereja Bethel Indonesia misalnya, di daerah kita tetap ada mentor kita, bernama Ketua BPD. Yang kalau dianggap kita salah, dianggap kita ada kurang, dianggap ada sesuatu yang perlu, kita dipanggil dan kita diajak berbicara. Di tingkat nasional, Gereja Bethel Indonesia punya namanya Ketua Sinode, Ketua Badan Pekerja Harian. Yang kalau dilihat sesuatu yang perlu diarahkan, sesuatu perlu dibimbing, sesuatu perlu digembalakan, maka kita dipanggil. Bagaimana kalau mereka udah pengurus sinode? Kita adalah kumpulan dari pendeta-pendeta senior seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia dari Gereja Bethel Indonesia. Dan diberi nama
majelis pekerja lengkap atau anggota MPL. Bagaimana dengan mereka yang sudah senior-senior? Ada lagi majelis pertimbangan, yaitu MP. Saya bangga melayani bersama Gereja Bethel Indonesia. Karena kita diarahkan di sini sesuai firman Tuhan. Bahwa kita harus menghargai pemimpin-pemimpin. Dan siapapun kita, di atas kita masih ada pemimpinnya. Bahayanya kalau hamba-hamba Tuhan sudah jadi bos sendiri, liar saudara. Karena merasa gak ada yang bisa panggil, gak ada yang bisa tegur, gak ada yang bisa mengembalakan. Dan ini yang berbahaya di akhir zaman. Kita harus menghargai pemimpin. Karena ingat, sang pemimpin pun punya pemimpin lain yang harus dihargai. Jadi pada dasarnya kenapa kita harus menghargai pemimpin rohani kita? Supaya kita terus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita hanyalah murid. Dan kita juga hamba. Sehingga kita tetap rendah hati. Kita tetap belajar menguasai diri. Dan kita belajar mau menerima nasihat dan teguran dalam segala hal. Yes, yang kedua. Kenapa kita harus menghargai pemimpin rohani kita? Bukan hanya karena kita harus ingatkan diri kita bahwa kita adalah murid dan juga adalah hamba. Tapi kita juga harus belajar roh penundukan diri dan roh tahu diri. Ah, ini dia. Banyak orang gak tahu diri. Baru diberkati. Dia lupa orang-orang yang mendoakannya. Dia lupa orang yang mendidiknya. Dia lupa orang yang mengarahkan kepada firman Tuhan. Roh yang ada padanya roh pemberontakan. Roh yang ada padanya hanya menjilat orang kaya dan orang-orang yang dia butuhkan. Bahaya saudara. Kalau dia susah. Kalau perlu dia cium kaki orang itu. Tapi ketika dia udah hebat. Dia gak tahu diri. Orang-orang yang berjuang, yang mendoakannya, orang-orang yang berjuang, yang mengarahkannya. Ada persoalan sedikit, ada kesalahan sedikit. Langsung dimaki, langsung dihina. Karena dia merasa gue udah kaya sekarang, gue udah punya segala-galanya. Bahaya. Tidak ada roh penundukan diri. Tidak ada roh tahu diri. Satu kali Yesus masuk Kapernaum. Ada seorang perwira di Kapernaum yang datang pada Yesus dan berkata, hambaku sedang sakit. Yesus bilang, I will come to your house. Aku akan datang ke rumahmu. Tapi lihat bagaimana dia berkata. Dalam bahasa Inggris orang ini bilang begini, I'm a man under authority. Terjemahan bahasa Indonesia bebasnya benar tapi maknanya salah. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia bilang saya seorang bawahan. Tapi I'm a man under authority mungkin terjemahan bebasnya adalah saya seorang bawahan. Tapi I'm a man under authority artinya saya seorang yang diberikan kuasa. Sebagai perwira. Because I have the authority, karena saya mendapatkan otoritas itu, kalau aku katakan pergi maka orangku akan pergi, kalau aku katakan datang maka orangku akan datang. Dari dasar itulah, dia punya roh penundukan diri, dia tahu diri. Betul, urusan politik, saya perwiranya. Urusan kekuasaan, saya pimpinan di sini. Tapi urusan rohani, he is the man under authority. He has the all authority. Luar biasa. Petrus awalnya tidak belajar penundukan diri. Salah satu hal yang paling berbahaya dalam pelayanan. Orang yang terlibat dalam pelayanan cinta Tuhan tapi tidak ada roh penundukan diri dan tidak ada roh tahu diri. Ujung-ujungnya bisa jadi penghasut.
ujung-ujungnya bisa jadi sumber perpecahan. Dan orang-orang yang melayani tanpa roh penundukan diri dan roh tahu diri cenderung mudah dipakai setan untuk mendatangkan kekacauan dalam pelayanan. Petrus awalnya tidak ada roh penundukan diri. Waktu Yesus mau cuci kakinya dia bilang jangan. Waktu Yesus bilang supaya diberkati dia bilang oh kalau gitu biarkan aku mandi. Cuci semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gak ada roh penundukan diri. Dan waktu dia lihat Yesus akhirnya mati. Dia kembali ke Galilea. Dia duduk di pantai Danau Galilea. Dia bilang sama murid-muridnya, aku pergi menangkap ikan. Pertanyaan saya, tidakkah dia ingat di pantai danau yang sama Yesus memanggilnya dan berkata tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dia tangkap begitu banyak ikan. Lalu Yesus berkata tinggalkan jala dan perahumu, ikutlah aku. Petrus bilang siap. Tapi orang kalau tidak punya roh penundukan diri, tidak ada roh tahu diri, apa yang terjadi? Dia punya own agenda. Makanya kenapa kita harus belajar tunduk, taat, menghormati, menghargai hamba-hamba Tuhan. Supaya kita belajar carrying roh penundukan diri dan roh tahu diri. Yudas, apakah dia murid Yesus? Yes. Siapa yang pilih Yudas? Apa Yudas disusupin setan? Tidak. Bos, Yudas dipilih oleh Yesus langsung bos. Pertanyaan saya, selama 3,5 tahun Yudas di mana? Belajar sama. Lihat mujizat yang sama. Diurapi dengan guru yang sama. Diajar dengan guru yang sama, pelajaran-pelajaran yang sama. Tapi kenapa berbeda? Kenapa dia jadi seorang yang begitu jahat? Kenapa dia jadi orang yang menyangkal Yesus? Kenapa jadi orang yang menyerahkan Yesus? Jawaban saya sederhana, karena roh di dalamnya bukan roh penundukan diri dan roh tahu diri. Roh di dalamnya adalah roh keberuntungan untuk diri sendiri. Roh di dalamnya adalah roh pemberontakan. Roh di dalamnya adalah roh egois, egosentris, yang hanya memikirkan diri sendiri. Yang ketiga, kenapa kita harus menghargai pemimpin-pemimpin rohani? Karena dengan menghargai pemimpin rohani, kita terus diingatkan bahwa kita adalah murid dan juga hamba. Yang kedua, kita belajar roh penundukan diri dan roh tahu diri. Dan yang ketiga, kita dipersiapkan terus untuk mengalami peningkatan terobosan rohani. Karena kalau kita masih mau dengar nasihat, kita masih menghargai pemimpin-pemimpin rohani yang mengarahkan kita, maka setiap hari kita makin maju. Tapi kalau kita merasa, siapa dia? Saya juga udah bisa. Berarti kita stop dalam kemajuan dan peningkatan rohani. Saya bangga dengan firman Tuhan yang bilang begini. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Artinya apa? My God is a serious God. Selama kita masih mau terus menghargai hamba-hamba Tuhan, selama kita masih mau terus belajar, selama kita masih punya roh penundukan diri, selama kita masih punya roh yang tahu diri, maka kita diarahkan Tuhan terus untuk mengalami kemajuan yang berarti. Tapi kalau kita udah mulai berontak, maka yang ada adalah stagnasi dalam pertumbuhan iman kita. Yang keempat, saya mengerti topik hari ini sedikit lebih berat. Makanya saya sampaikan lebih lambat-lambat buat setiap saudara. Sehingga waktu hari ini saudara terima tubuh dan darah Kristus, saudara ingatkan diri saudara sendiri. Kalau saudara punya kepahitan, punya kecewa dengan hamba-hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin rohani yang pernah mendoakan saudara, pernah mengarahkan saudara, pernah membimbing saudara. Betul, mungkin dia pernah menyakiti dan mengecewakan saudara. Tapi tidak sepantasnya kau punya benci, sakit hati dan kepahitan. Karena itu hambanya Tuhan, biar Tuhan yang urus. Tugas kita tetap melakukan yang Tuhan perintahkan. Yang keempat,
Kenapa kita perlu menghargai hamba-hamba Tuhan? Karena dengan menghargai pemimpin rohani kita, maka kita akan terus belajar menekan roh pemberontakan dan roh kekecewaan. Iblis nggak peduli tingkat rohani kita setinggi apa. Iblis nggak peduli karunia kita sehebat apa. Tapi kalau ada roh pemberontakan, ada roh kekecewaan, selesai. Siapa yang pernah mengalaminya? Elia. Elia adalah hamba Tuhan yang hebat. Bayangkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera dikalahkan. Hanya dengan menghadirkan api dari langit. But he has a little issue. Ada roh kebanggaan diri sendiri. Dia bilang dalam doanya, hanya aku seorang diri yang masih hidup benar. Padahal Tuhan bilang masih ada 14.000. Tanpa disadari. There is small, little tiny spirit which is not from God. Ada roh yang bukan dari Tuhan tertanam dalam dirinya. Roh itu tiba-tiba menjadi besar tatkala dia dengar Isabel berkata, "What? Nabi-nabiku dibunuh oleh Elia? Besok di saat seperti ini aku akan melakukan yang sama kepada dia." Loh, Elia kenapa harus takut? Kekuatan Isabel datangnya dari 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera yang sudah dikalahkan itu. Sehingga 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera yang sudah dikalahkan berarti he has no power at all. She has no power at all. Seharusnya dia bilang, santai aja. Kalau dia punya roh penundukan diri, dia akan berkata seperti Yesus, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalau dia punya roh penundukan diri, minimal dia berkata seperti Yusuf. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan, haleluya. Tapi roh di dalam dirinya adalah roh pemberontakan dan roh kekecewaan. Dan roh pemberontakan dan kekecewaan seringkali berjalan bersama-sama. Lihat aja. Anak-anak muda yang kecewa akan berontak pada orang tuanya. Anak-anak muda yang kecewa akan berontak dengan aturan-aturan yang dibuat di masyarakat. Suami yang kecewa akan menghalalkan segala cara dan berontak terhadap istrinya. Istri yang kecewa akan menghalalkan segala cara dan berontak terhadap suaminya. Dan yang kita lihat di akhir zaman ini, kenapa kekacauan di mana-mana terjadi. Kita lihat di politik kekacauan terjadi. Kita lihat di pergaulan kekacauan terjadi. Di dunia pelayanan kita lihat kekacauan terjadi. Di mana-mana kita lihat kekacauan terjadi. Jawaban saya sederhana. Karena si iblis mulai bermain dengan roh pemberontakan dan roh kekecewaan. Orang yang jiwanya berontak akan mudah kecewa. Dan orang yang sedang dijebak oleh iblis untuk kecewa akan mudah berontak. Dan untuk mengatasi roh pemberontakan dan kekecewaan ini, kita belajar menekan, menghancurkan, mengalahkan roh itu dengan apa? Dengan mendisiplin diri kita. Untuk menghormati hamba-hamba Tuhan. Untuk menghargai ajaran-ajarannya. Untuk tetap mendoakan mereka dalam segala hal. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Bagaimana kita menghargainya. Apakah setiap ketemu pendeta shalom. Apakah ketemu pendeta bayarin makanannya. Kalau bisa why not. Tapi bagaimana kita menghargainya. Satu.
Berada senantiasa dalam kontak dan komunikasi yang baik. Minta didoakan. Menyampaikan sesuatu. Selalu adalah hal yang baik. Kalau ada pesan Tuhan buat saya, tolong sampaikan. Kalau ada firman Tuhan yang bisa membangun buat saya, please. Sehingga kita dapat renungan. Kita dapat kekuatan. Tetapi kita juga harus waspada. Apakah ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang memanfaatkan orang? Ada. Dan untuk itu kita belajar. Mulai stay in a distance. Tetapi sedapat mungkin jangan sampai ada kepahitan. Sedapat mungkin jangan menghina. Sedapat mungkin jangan membicarakan yang buruk. Tetapi kita tetap menghargainya untuk berada senantiasa dalam kontak dan komunikasi yang baik. Agar kita tetap didoakan. Agar kita tetap dapat arahan firman Tuhan. Bahkan agar kita dapat nasihat-nasihat yang membangun kalau kita sedang lemah atau sedang salah atau sedang tidak benar dalam keputusan kita. Yang kedua, bagaimana kita menghargainya? Dengan tetap mendoakannya. Tahukah saudara, dengan kita mendoakan hamba Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun dalam hidup kita. Karena Alkitab bilang apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau yang kau tabur doa untuk hamba-hamba Tuhan dengan tulus, maka pada saat yang bersamaan berkat yang luar biasa Tuhan sediakan bagimu. Pesan Tuhan buat Abraham yang mewakili man of faith. Barang siapa yang memberkati kamu akan kuberkati, barang siapa yang mengutuk kamu akan kukutuk. Oh, ini kan pesan buat Israel. Betul. Tetapi siapa Israel rohani? Orang-orang pilihan Tuhan, jelas. Jadi karena itu, mendoakan hamba-hamba Tuhan tidak pernah ruginya. Saya dorong setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan melalui online ini. Setiap hari, doakan hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang kau kenal. Maupun hamba-hamba Tuhan yang tidak kau kenal. Karena dengan mendoakan hamba-hamba Tuhan, maka ada a special blessing of servant of God. Ada berkat spesial hamba Tuhan turun dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, bagaimana kita menghargainya? Selalu mengingat poin-poin pengajarannya. Pastikan kita mengambil teladan-teladan baik baginya. Paulus sampai bilang tegas, ikutilah teladanku sebagaimana aku juga meneladani Kristus. Kadangkala kita ingat pengajaran yang baik, kadangkala kita ingat poin-poin penting pengajarannya, tapi pada saat kita kecewa sedikit atau kita nggak suka sedikit atau kita mungkin tersinggung sedikit, masa bodoh, masa pada apa itu? Hey, jangan biarkan iblis mencuri semuanya dong. Kita harus jujur. Pepatah Indonesia ada yang menarik untuk kita pelajari. Kalau ada tikus di rumah, jangan bakar rumahnya. Tikusnya usir. Tapi kita lihat dulu tikusnya putih atau hitam. Kalau putih masak Jo. Orang Manado. Pokoknya segala yang bergerak dimakan. Ya kan. Ngana juga kalau kebanyakan bergerak, oh tamu makan pangan. Ada orang-orang yang nggak mengerti tuh, orang-orang yang bukan orang Manado, kadang orang Jawa atau orang apa, dia marah sekali orang Manado. Orang Manado ini tikus dimakan, kampret dimakan. Kok kita makan bukan karena DP nama kampret, DP nama paniki. Iya kan, kan keren tuh nama rupa Itali, panini, paniki, itu kan. Kalau kita tahu namanya kampret kita juga nggak makan, apalagi orang Jawa bilang orang-orang Manado codot. Kita juga geli gitu kalau dengarnya, Manado lagi makan codot ya. Apa codot? Kita kodenya suka tuh codot. Mar, kalau paniki boleh, DP nama bagus ya kan. Ini juga orang-orang Manado ini
tikus-tikus dimakan. Yang kita makan bos bukan tikus comberan. Aneh-aneh ngoni semua ini. Yang kita makan tikus pohon. DP warna putih. Nyak pernah injek tanah. Yang dia makan cuma buah. Nah itu. Makanya kalau ada tikus, nggak usah rumahnya dibakar. Tikusnya ditangkap. Tapi kalau Manado lihat dulu, DP tikus putih atau hitam. Kalau hitam bunuh Jo. Tapi kalau putih, tangkap baik-baik. Enak. Jadi ingat ya, bagaimana kita menghargainya berada senantiasa dalam kontak dan komunikasi yang baik. Jangan suka menghina. Jangan suka memaki, jangan suka membicarakan. Kalaupun dia ada salah, put in a distance. Tapi tetap doakan. Selalu mengingat poin-poin pengajarannya dan pastikan kita mengambil teladan-teladan baik daripada hidupnya. Karena sejelek-jeleknya seorang hamba Tuhan, pasti kita bisa belajar sesuatu yang positif daripadanya. Selanjutnya bagaimana kita menghargainya? Dengan mempraktekkan segala bimbingan dan arahan dalam takut akan Tuhan. Jadi pelajaran yang sudah kita terima jangan abaikan. Walaupun orangnya pernah mengecewakan kita, ada hal-hal yang pernah membuat kita tersinggung. Tetapi tanpa kita mempraktekannya, maka tidak ada kemajuan rohani di dalamnya. Lalu kita salahkan, oh ini jangan-jangan transfer spirit. Bukan transfer spirit. Transfer spirit gak akan tembus ke kita kalau kita tetap menjaga good spirit dalam diri orang tersebut. Iya kan? Karena kita mempraktekkan segala bimbingan dan arahan bukan karena ngefans sama pendetanya. Repot saudara. Kalau saudara hanya mencari pendeta yang sudah ngefans, wah bahaya saudara. Tanya dulu kenapa ngefansnya. Nyanyinya mantap. Ngefansnya kenapa? Hidungnya tinggi. Ngefansnya kenapa? Potongan rambutnya mantap. Wah ini bahaya. Lu pikir pendeta ini pemeran drama Korea apa? Jadi ngefans. Tapi kalau sudah ngefans karena ajaran firmannya merubah hidup saya. Karena ajarannya membentuk saya jadi pribadi yang tangguh. Itu boleh. Jadi kita bukan ngefans pribadinya. Karena kalau kita ngefans pribadinya kita bisa kecewa. Tapi kita ngefans dengan karunia dan kuasa Tuhan serta pengajaran Tuhan melalui pelayanannya. Makanya bagaimana kita menghargainya. Berada senantiasa dalam kontak dan komunikasi yang baik. Tetap mendoakannya, selalu mengingat poin-poin pengajaran, pastikan kita mengambil teladan baik daripadanya. Dan juga praktekkan segala bimbingan dan arahannya bukan karena ngefans sama hamba Tuhannya. Karena kalau kita ngefans hanya pada pribadinya, pada saat ada masalah, kita kecewa, dendam banget saudara. Tapi kalau kita jalankan tetap dalam takut akan Tuhan, sesuatu yang baik terjadi. Klik. Selanjutnya, yang terakhir saya pelajari di sini, yang perlu kita sama-sama pelajari sebelum kita menerima perjamuan kudus, tentang bagaimana tugas gereja di akhir zaman adalah menghargai pemimpin rohani atau menghargai hamba-hamba Tuhan. Karena saya melihat ini kebutuhan yang sangat serius, pengajaran tentang menghormati hamba-hamba Tuhan. Dunia medsos sekarang membuat anak-anak remaja 17, 18, 19, 20, 21 tahun bisa memaki-maki hamba-hamba Tuhan yang sudah pelayanan 20 tahun, 30 tahun. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak percaya orang seperti itu bisa diberkati. Bukan karena hamba-hamba Tuhan sakti, tapi karena engkau melanggar firman Tuhan dan perintah Tuhan. Adapun beberapa hal penting tentang pemimpin rohani. Memiliki pemimpin rohani pada dasarnya bukan perjuangan, namun penunjukan dan pengarahan Tuhan. Jadi kita nggak bisa cari pemimpin rohani menurut mau kita, sesuai dengan ngefansnya kita. Tapi Tuhan yang akan bimbing kita dan arahkan.
Ada orang-orang yang diarahkan pada pemimpin rohani yang keras. Karena memang dia perlu bimbingan yang keras. Ada orang-orang yang diarahkan pada pembimbing rohani atau pemimpin rohani yang lebih santai, lebih tenang. Ada orang yang membutuhkan pemimpin rohani yang lebih pintar. Makanya ada orang, diberkati sekali dengan pelayanan Glow ini. Dan saudara diarahkan Tuhan untuk menjadikan saya sebagai pemimpin rohani saudara. And I am so happy for that. Buat saya it's an honor untuk melayani saudara. Tetapi saya juga gak kecewa. Kalau ada orang-orang yang jengkelnya setengah mati lihat saya. Setiap kali lihat saya DP pusat tak putar. Enak ngelihatnya. Gue paling enak banget lihat pendeta model Gilbert gitu. Aduh, gue ngelihat gayanya dia, ngomong, ketawanya, tiba-tiba marah-marah sendiri di mimbar. Enak gue ngelihatnya. It's okay. Karena saya gak akan jadi pemimpin rohani buat semua orang. Masing-masing ada yang Tuhan tunjuk. Dengan pelayanannya masing-masing. Tugas saya hanya setia. Saya gak usah urus domba-domba yang bukan di bagian saya. Saya juga gak akan mengkritiknya, saya gak akan menyerangnya. Karena tugas saya menjaga kawanan domba yang Tuhan perintahkan buat saya. Ada orang-orang yang diarahkan oleh pemimpin rohani yang banyak menyembah, memuji Tuhan. Ada yang diarahkan pada pemimpin rohani yang banyak visi-visi Tuhan. Banyak karunia-karunia pernyataan-pernyataan Roh Kudus. It's okay. Ada orang-orang yang diarahkan Tuhan pada pemimpin-pemimpin rohani. Yang pergumulannya banyak doa. Atau sebaliknya. Ada orang-orang yang diarahkan pada pemimpin-pemimpin rohani. Yang banyaknya pelayanan sosial, pelayanan sosial, pelayanan sosial. Dan gak bisa saling menyerang. Apa itu pelayanan sosial? Tetapi gak pernah doa. Buat apa sosial-sosial? Emangnya lo mau jadi menteri sosial? Sebaliknya apa itu cuma doa, doa, doa. Gak ada pelayanan nyata. Hei. Bos, tubuh Kristus itu satu bos. Ada yang fokus pada penginjilan. Ada yang fokus pada pelayanan sosial. Ada yang fokus pada doa dan penyembahan. Ada yang fokusnya pada pelayanan anak-anak jalanan. Masing-masing kita harus bergandengan tangan. Dan masing-masing kita harus mengerti panggilan kita di mana dan menghargai. Kita menghargai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita menghargai tempat di mana Tuhan letakkan dan taruh kita. Sehingga waktu kita angkat tubuh Kristus hari ini. Kita tahu bahwa tubuh Kristus tak terpecah. Dan masing-masing kita menjalankan panggilan kita dengan bertanggung jawab. Dengan pembimbing rohani kita, pemimpin rohani kita. Hamba Tuhan yang mengarahkan kita dalam pelayanan tersebut. Sehingga yang satu gak merasa lebih benar dari yang lain. Tetapi semua bergandengan tangan. Sebagai satu tubuh. Yang berjuang bersama bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua. Beberapa hal penting tentang pemimpin rohani. Yang pertama, memiliki pemimpin rohani pada dasarnya bukan perjuangan, namun penunjukan dan pengarahan Tuhan yang arahkan kita. Di mana kita akan bertumbuh dan akan efektif buat tubuh Kristus. Yang kedua, pemimpin rohani bukan orang sempurna. Namun pastikan kita selalu belajar mengambil hal-hal positif, meneladani hal yang positif. Karena Paulus bilang sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Berarti kadangkala pemimpin rohani kita lebih rendah dari kita. Lebih muda dari kita. Tapi kita tidak boleh memandang rendah. Saya udah bertobat 20 tahun sementara pendeta itu masih umur 28 tahun. Ngerti apa dia? Saya mulai berkhotbah di usia 18 tahun. Saya sekolah teologi di usia 19 tahun. Saya ada di RCTI. Pada saat
saya umur 25 tahun. Dan saya mulai diundang di KKR lapangan bola. Di saat saya usia 26 tahun. Saya nggak tahu itu berkat atau saya nggak tahu itu masalah. Nobody knows I'm 25 waktu itu. Muka gue tua. Jadi kalau ada orang bilang awet muda, kalau saya ini awet tua. Ada orang mukanya awet muda, but I'm thank God. Gue awet tua, saudara-saudara. Saya umur 25 tahun mulai khotbah di lapangan-lapangan sepak bola. Saya nggak tahu ada saudara yang masih ingat nggak rambut saya itu. Iya kan? Nobody knows. Usia saya segitu. Dan kalau saya ketemu orang, dia tanya, "Pendeta, how old are you?" Saya selalu tanya, "Guess." Yang bilang 35 aja nggak ada, saudara. Padahal saya masih 25, 26, 27, 28 waktu itu. Semua bilang early 40, 41, 42. Mampus lah. Gue tua banget. But thank God. Kalau saya sekarang bilang sama orang, I'm a grandpa with 3 grandkids. Semua, hah? Masa sih udah opa dari 3 cucu? Bukan awet muda, awet tua gue. Dan saudara gue kasih dalam Tuhan. Saya ngerti apa artinya. Ketika orang tahu usia saya. Wah, anak kemarin sore toh. Ah, ngapain kita ikut anak kemarin sore? Hamba Tuhan bukan membawa dirinya. Tapi hamba Tuhan membawa tanggung jawab Tuhan dan perintah Tuhan. Hamba Tuhan yang benar tidak mengerjakan apa yang dia suka, apa yang dia mau, apa yang menjadi impian dan keinginannya. Tapi hamba Tuhan yang benar seperti Yesus bilang, aku hanya mengerjakan yang Bapa perintahkan kepadaku. Dari situ kita bisa belajar apa maksud Paulus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi ada kalanya hamba Tuhan lebih muda dari kita. Tapi kita menghormati dia bukan karena siapa dia. Tetapi karena ketaatannya pada perintah, panggilan, dan ketetapan Tuhan. Jelas ya. Jadi berapa hal penting tentang pemimpin rohani. Memiliki pemimpin rohani pada dasarnya bukan perjuangan, namun penunjukan dan pengarahan Tuhan. Tuhan yang arahkan kita. Yang kedua, pemimpin rohani bukan orang sempurna, namun pastikan kita selalu meneladani hal-hal yang positif. Yang tidak baiknya kita buang. Tapi hal-hal yang membangun kita, itu kita teladani. Ada banyak orang akhirnya keluar dari pelayanan. Dia datang ke gembala yang satu, pemimpin rohani yang satu. Dia lihat kekurangan, kecewa, pindah. Dia datang ke hamba Tuhan yang satu, dia lihat kekurangan, pindah. Dia dibimbing oleh hamba Tuhan yang satu, lihat kekurangan, pindah. Sebab dia cari hamba Tuhan yang sempurna. Pemimpin rohani yang sempurna. Ada. Di sorga. Kalau saudara mau cari hamba Tuhan yang sempurna. Harus meninggal dulu saudara. Artinya. Selama kita melayani di dunia. Tuhan mengarahkan kita. Pada hamba-hamba Tuhan yang ada kekurangan, ada kelemahannya. Tapi mengajar kita untuk dewasa. Tahu memilah. Yang benar kita teladani. Yang ada kekurangannya. Kita juga belajar. Dari kekurangan itu tidak melakukan hal yang salah. Yang ketiga. Adapun beberapa hal penting tentang pemimpin rohani. Cerminan sikap menghargai pemimpin rohani. Adalah cerminan kita belajar membangun hubungan yang sehat dengan dia. Alkitab bilang kalau kamu tidak bisa menghargai yang kelihatan,
apalagi yang tidak kelihatan. Iya kan? Kan hamba-hamba Tuhan adalah pribadi-pribadi yang kelihatan. Kalau kita bisa menghargai yang kelihatan, apalagi yang tidak kelihatan. Jelas ya? Karena itu Alkitab ajarkan kita untuk belajar menghargai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita tidak bisa menghargai yang kelihatan, apalagi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan kata Alkitab samar-samar. Tapi akan ada masanya kemah ini dibongkar. Supaya kita berjumpa dengan yang sempurna dan abadi. Selanjutnya yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa yang kita perlu pelajari tentang pemimpin rohani? Akhirnya mereka yang siap menghargai pemimpin rohaninya adalah mereka yang mempersiapkan masa depannya kuat, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Dan saya pelajari, baik dalam Alkitab maupun saya pelajari dalam kehidupan nyata sehari-hari. Orang-orang yang menghargai hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang menghormati pemimpin rohani. Hidupnya selalu mengalami berkat yang luar biasa. Karena dengan itu kita juga bisa belajar menghargai Kristus. Sama seperti Kristus menghargai Bapaknya. Dan biarlah mulai hari ini, I know you love Jesus. Saya ngerti saudara sudah dibaptis. Saya ngerti saudara rindu selalu dipenuhi Roh Kudus. Tapi ada simple things in life yang kadangkala kita gagal. Sehingga akhirnya yang ada roh pemberontakan. Yang ada roh kekecewaan. Tidak ada roh penundukan diri, tidak ada roh tahu diri. Karena yang ada adalah perlawanan. Dan dari situ iblis mulai mendatangkan kekecewaan dalam hidup kita. Biarlah hari ini kita belajar menghargai hamba-hamba Tuhan. Karena kita tahu Yesusnya tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Lewat hal-hal yang sukar dalam perjuangan kita meneladani Kristus melalui hamba-hamba Tuhan. Maka kita belajar. Tuhan, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Engkau baik dan sangat baik.